kembali lagi dengan aku Ivon. Nah, pada video kali ini aku mau sharing, bener nggak sih sebenarnya ukuran puting itu sebenarnya menghambat proses kita menyusui? Seringkali banyak ibu itu kadang kurang percaya diri, mungkin karena ukuran putingnya kecil, mungkin karena putingnya tenggelam, atau mungkin terlalu besar, sehingga busui ini terkadang memutuskan perah aja deh asinya daripada aku kesulitan nyusui bayiku. Faktanya, areola itu sebenarnya yang harusnya menjadi fokus utama kita. Jadi posisi pelekatan yang pas adalah ketika areola ini masuk ke dalam mulut bayi dan bayi mampu mengenyot atau menghisap areola ini sehingga ASI dapat keluar melalui puting. Di sini aku ada contoh boneka payudara. Nah, ini adalah bagian areola, sedangkan ini adalah bagian puting. Dimana seharusnya bayi itu menghisap areola dengan baik dan benar sehingga ASI dapat keluar melalui puting. Atau lebih mudahnya kalau kita mau pakai permisalan, areola ini adalah seperti tuas pintu, sedangkan puting seperti pintu. Pada saat kita mau membuka pintu, tentunya tuas pintunya harus kita tekan supaya pintunya terbuka. Nah, dalam proses menyusui juga sama, Mams. Ketika si bayi kurang menghisap areola ini dengan baik dan benar, maka bayi akan kesulitan untuk mendapatkan ASI. Nah, kalau kita perhatikan, bagian dalam payudara kita adalah seperti ini. Nah, kalau Mami lihat nih ya, yang orange-orange ini ada banyak. Nah, ini namanya kelenjar payudara. Jadi sebenarnya ukuran payudara itu mau itu besar maupun kecil, itu bukanlah faktor penghambat dalam kita menghasilkan ASI loh, Mams. Nah, kelenjar-kelenjar payudara ini yang berfungsi untuk menghasilkan ASI. Dan ketika kelenjar ini berkontraksi, maka ASI itu dengan mudah keluar. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ada yang seperti saluran ini. Nah, ini namanya adalah saluran ASI. Dimana ketika kelenjar payudara ini berkontraksi, maka ASI keluar melalui saluran-saluran ini dan kemudian diteruskan di puting. Nah, jadi ketika saluran-saluran ini tersumbat, atau mungkin Mami sudah dengar lah ya istilah seperti mastitis atau bendungan ASI, itu menyebabkan ada semacam kayak gumpalan di payudara kita yang terkadang itu menyebabkan penurunan produksi ASI. Kita kembali lagi ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini kalau Mami perhatikan di areola itu kan ada bagian yang berbintil-bintil. Nah, bagian yang berbintil-bintil itu kita sebut dengan kelenjar Montgomery, di mana kelenjar ini berfungsi untuk menjaga kelembapan dari puting kita. Areola ini sebenarnya merupakan target utama yang paling mudah dilihat oleh penglihatan bayi. Jadi areola ini sistemnya sama seperti got di dalam mulut bayi. Kesimpulannya, bayi menyusui yang tepat adalah ketika dia mampu mengenyot bagian areola ini sehingga kelenjar payudara ini berkontraksi dan ASI dapat keluar melalui puting. Nah, untuk otot yang berkontraksi ini kita kenal dengan istilah bekennya LDR. Nah, kalau Mami pernah dengar kadang busui sharing dengan kita, lalu mereka bertanya, LDR-nya berapa kali? Atau ada yang bertanya, gimana ya cara munculin LDR dengan gampang? Nah, LDR itu merupakan proses otot oksitosin yang berkontraksi sehingga ASI mampu keluar melalui puting. Di video selanjutnya nanti aku akan sharing bagaimana tips saat kita kurang percaya diri dengan bentuk ukuran puting yang kita miliki. Jadi sebenarnya menyusui itu gampang banget loh. Oke, sekian sharingnya kali ini. Sampai jumpa di video sharing berikutnya. Tetap semangat mengasihi. ASI with Love.